Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Agus. Saya yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai pukul 12 nanti. Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Pagi Sus, nama saya Gita. Saya lahir tanggal 22 Januari 1972. Sesuai ya Ibu. Ibu gimana keadaannya hari ini? Tidurnya nyenyak Ibu? Saya cukup baik ya Sus, tapi kalau tidur saya kurang nyenyak sih Sus tidurnya. Begitu Ibu. Baik Ibu, seperti biasanya pagi ini kita akan mengecek tekanan darah dan juga gula darah Ibu ya Ibu. Baik Sus. Hasilnya tekanan darah Ibu normal ya, 110/80. Hasil gula darahnya 230 gram per desiliter Ibu. Gula darah saya naik lagi ya Sus, padahal saya sudah jaga pola makan Sus. Kalau tetap naik seperti ini kayaknya bukan hanya kaki saya saja yang akan diamputasi. Iya Bu, gula darah Ibu lumayan tinggi. Mungkin dosis insulin yang Ibu terima tidak cukup untuk menyeimbangi tingkat gula darah Ibu. Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu. Jika Ibu bersedia untuk bercerita, saya ada di sini untuk mendengarkan Ibu. Gimana ya Sus? Memang akhir-akhir ini ada beberapa hal yang saya pikirkan sih Sus, yang mengganggu pikiran saya gitu. Saya cemas penyakit saya semakin parah dan menyebabkan anggota tubuh saya yang lain harus diamputasi. Apalagi setelah mendengar hasil gula darah saya yang pada pagi ini, saya seperti merasa tidak ada harapan lagi gitu untuk saya sembuh. Jadi Ibu merasa cemas ya, penyakit Ibu semakin parah dan merasa tidak memiliki harapan untuk sembuh. Tahu nggak sih Ibu, banyak pikiran juga membuat gula darah kita naik loh Ibu. Oh, bisa seperti itu ya Sus. Ya, gimana nggak banyak pikiran Sus kalau kondisi saya seperti ini terus. Ya wajar sih Ibu, penyakit Ibu juga memberikan beban ya buat Ibu. Jadi begini Ibu, sekiranya Ibu bersedia, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan singkat kepada Ibu. Boleh nggak Bu? Ya, boleh. Saya ingin bertanya Ibu, apakah dalam anggota keluarga Ibu, salah satu anggota keluarga ada yang mengalami pengalaman pernah mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain gitu Ibu, atau kondisi marah-marah yang sulit dikendalikan, atau perasaan yang mudah berubah nih, misalnya dari sedih ke gembira, atau sulit berkomunikasi dengan orang lain atau sekitarnya. Dan ada juga nih, misalnya ada salah satu anggota keluarga yang memilih mengurung diri dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kira-kira ada nggak Bu di anggota keluarganya? Kalau seperti yang Ibu sebutkan tadi, sepertinya tidak ada sih Sus. Tidak ada ya Ibu. Jadi seluruh anggota keluarga mau berinteraksi gitu. Apakah juga Yes, Ibu ada yang pernah mengalami riwayat trauma otak atau cedera kepala? Nggak ada Sus. Nggak ada ya Ibu. Biasanya nih Ibu, saat Ibu lagi banyak pikiran nih, ada nggak Bu Ibu konsumsi obat untuk mengatasi beban pikiran Ibu, untuk membuat Ibu lebih lega gitu? Nggak ada Sus. Nggak ada Ibu. Atau nggak nih Ibu memilih ada ketergantungan terhadap suatu obat, atau Ibu memilih untuk mengonsumsi alkohol gitu Bu?
Waduh, kalau seperti itu nggak ada ya sus. Paling obat yang sering saya konsumsi ya itu obat diabetes sus. Oh gitu ya Ibu. Menurut Ibu nih, sampai saat ini, hal apa yang menjadi kontribusi Ibu bagi lingkungan Ibu, baik untuk keluarga atau juga untuk orang-orang di sekitar Ibu? Ya, saya berkontribusi ya sus. Saya biasanya sih sering diandalkan dalam memberi ide-ide dalam organisasi di PKK yang ada di kampung saya. Tapi dengan keadaan saya seperti ini, sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi sus. Iya Bu, penyakitnya menghambat ya Ibu. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira nih bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi fisik Ibu saat ini setelah menjalani operasi? Sebelum saya sakit, saya bersyukur Yesus dengan tubuh saya yang sehat itu. Saya bisa beraktivitas bebas. Saya juga bisa menjalankan peran saya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Namun setelah tubuh saya seperti ini, saya merasa tidak berguna. Jalan saja saya harus dibantu sus. Bagaimana saya bisa merawat anak saya, suami saya. Saya merasa tidak layak sus menjadi seorang ibu. Seharusnya saat ini saya memiliki anggota tubuh yang lengkap dan saya bisa merawat anak saya di rumah. Begitu ya Ibu, jadi penyakit Ibu mengganggu peran Ibu sebagai seorang ibu dan juga istri ya di keluarga. Saya juga ingin bertanya Bu, dulu waktu Ibu masih kecil, apakah orang tua Ibu selalu mengikuti semua keinginan Ibu? Jadi apa-apa yang diinginkan oleh Ibu akan dituruti atau lebih cenderung untuk mengekang Ibu? Jadi apa-apa itu nggak dibolehin gitu Ibu? Keluarga saya cukup demokratis ya sus. Jadi setiap keinginan saya itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu dan keadilan juga sangat diterapkan dalam keluarga saya. Demokratis ya Ibu keluarganya. Biasanya nih Ibu, ketika Ibu lagi ada beban pikiran, Ibu mengatasi beban pikiran itu dengan cara apa ya Ibu? Kalau saya banyak pikiran, biasanya saya cenderung mendengarkan lagu-lagu rohani atau mempelajari resep-resep baru gitu, resep-resep makanan gitu sus. Mengisinya dengan hal-hal yang positif gitu ya Ibu ya? Iya. Biasanya juga nih Bu, kalau lagi banyak beban pikiran, biasanya diliputi dengan emosi nih Ibu kan, suka marah-marah gitu. Ibu biasanya saat sedang marah, Ibu ngelakuin apa sih biasanya Bu? Mungkin saat saya marah, saya lebih diam sih sus, diam sendiri dan saya tidak menghindari untuk berbicara dengan orang lain. Jadi Ibu butuh me time sendiri gitu ya Ibu ya? Iya. Sepanjang perjalanan hidup Ibu nih, Ibu pernah memiliki kejadian traumatis gitu nggak Bu yang masih membekas dalam ingatan Ibu dan nggak bisa dilupain gitu? Tidak sih sus. Tidak ada ya Ibu. Ketika berkomunikasi dalam keluarga nih Ibu, komunikasinya itu gimana ya Ibu dalam keluarga? Kalau dalam keluarga saya, komunikasinya berjalan dengan sangat baik dan juga setiap anggota keluarga itu bebas memberi pendapat. Saling denger-dengeran ya Ibu ya. Ketika mengambil keputusan Ibu, ada nggak sih pihak yang lebih dominan untuk mengambil keputusan gitu? Tidak sih, seperti yang saya katakan di awal, di keluarga kami bebas memberikan pendapat dan begitu juga dengan saat kami mengambil keputusan, kami lebih mempertimbangkan semua pendapat gitu dari anggota keluarga kami gitu sus. Begitu ya Ibu. Apakah juga dalam keluarga Ibu nih, Ibu dan keluarga
sering pergi berekreasi gitu untuk lebih mengeratkan hubungan dalam keluarga gitu Ibu? Tidak sih Sus. Kami biasanya sering menghabiskan waktu untuk nonton bersama, nonton TV bersama gitu di rumah. Ya sih Bu, pandemi juga mewajibkan kita ya Ibu untuk tetap di rumah aja. Jadi quality time-nya di rumah aja Ibu. Saya juga pengen nanya nih Bu, akhir-akhir ini Ibu ada mengalami kejadian yang membuat Ibu merasa kehilangan gitu atau berduka nggak Bu? Terus ketika saya diamputasi pada tanggal 5 Januari kemarin, jujur saya merasa sedih. Mungkin kalau dulu saya lebih memperhatikan kondisi saya gitu, mungkin saya tidak akan kehilangan kaki saya saat ini. Gitu ya Ibu. Saat di rumah nih Bu, apakah Ibu dan keluarga sering aktif dalam kegiatan masyarakat gitu nggak Ibu? Atau mungkin mengikuti kegiatan keagamaan gitu? Kalau saya sendiri, saya ikut organisasi PKK ya Bu di kampung saya, dan juga kami ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan sekali gitu di kampung saya, dan saya dan keluarga juga mengikuti persekutuan doa gitu di gereja. Kira-kira nih Bu, di keluarga ada yang menjadi panutan nggak atau role model yang dijadikan panutan nih dan didengarkan nasihatnya? Dalam keluarga saya, kami lebih menghormati pendeta jemaat gereja kami Yesus, dan juga tak jarang kami sering meminta nasihat gitu dari beliau. Biasanya nih Bu, keuangan keluarga itu dikelola oleh siapa ya Ibu? Keuangan keluarga saya sendiri yang mengelola Yesus. Ada nggak Bu pencapaian dalam pendidikan Ibu atau dalam pekerjaan Ibu? Saya hanya tamatan SMA Yesus, dan di rumah juga saya hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Ibu rumah tangga ya Bu. Ada nggak Bu nilai-nilai yang dianut dalam agama yang menjadi penguat diri Ibu ketika mengalami kesulitan gitu Bu? Jadi sebagai motivasi gitu Ibu ketika mengalami masalah. Iya, saya selalu diajarkan ya untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan itu juga bisa membantu saya, cukup membantu saya untuk menghadapi kondisi saya saat ini gitu. Sebaliknya nih Bu, kira-kira ada nggak sih nilai-nilai yang dianut dalam agama ataupun norma-norma sosial yang membuat diri Ibu menjadi tertekan gitu Bu? Gak ada Yesus. Nggak ada ya Ibu, berarti nilai-nilai agama dan sosialnya itu positif semuanya Ibu ya? Biasanya nih Bu, mohon maaf ketika mengalami tuntunan perekonomian keluarga, Ibu pernah nggak sih mengalami perasaan tertekan gitu ketika sedang anjlok keuangannya? Ya tentu ya Sus, apalagi sejak saya sakit itu dirawat di rumah sakit, itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan harus banyak yang dikeluarkan gitu. Jadi saya cukup sedih, apalagi saya juga tidak bisa membantu keluarga saya untuk membantu perekonomian kami gitu Sus. Gitu Ibu ya. Setelah operasi nih Bu, kira-kira Ibu mengalami nggak sih perubahan aktivitas sehari-hari Ibu? Seperti dari pola tidur Ibu, pola makan, atau yang lainnya gitu Ibu? Yesus, akhir-akhir ini saya sulit tidur Yesus, dan juga saat subuh saya sering terbangun gitu, mudah terbangun gitu Sus. Seperti itu ya Ibu.
Baik Ibu, keluhan-keluhan yang Ibu sampaikan tadi akan saya sampaikan dan diskusikan juga dengan tenaga kesehatan lain Ibu. Saya berterima kasih Ibu mau meluangkan waktu dan bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Jadi Ibu, saya sudah selesai memeriksa Ibu. Saya hendak menemui pasien lain. Jika Ibu ada sesuatu yang ingin dibantu lagi, Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah Ibu ya Ibu. Ya, baik, Sus. Baik, Terima Ibu, kasih ya, Sus. Ya Ibu, sama-sama.